Selamat pagi, nama saya Isabella Putri Reviana dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan fenomena bullying di kalangan pelajar di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari bullying itu sendiri. Apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korbannya itu merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Faktor-faktor penyebab bullying. Saya akan menjelaskan faktornya itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi si korban dan yang kedua dari sisi si pelaku. Dari sisi si korban. Yang pertama karena penampilan fisik. Seperti korbannya itu memiliki penampilan fisik kayak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, terus dia memakai behel, terus memakai pakaian yang dinilai kurang fashionable di saat ini. Dan yang kedua, karena ras. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang anak dengan ras yang berbeda memasuki suatu lingkungan yang dianggap sebagai minoritas. Yang ketiga, karena orientasi seksual. Untuk sekarang ini banyak hal-hal yang gak asing kita dengar, seperti gay, kata-kata gay, lesbian, transgender, LGBT, dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang teridentifikasi masuk ke dalam kelompok itu cenderung dibully karena penyimpangan seksual mereka. Orang yang straight itu menganggap hal-hal itu tuh tabu buat mereka, atau mungkin bisa dibilang itu tuh hal-hal yang menjijikan buat mereka yang straight. Jadi itu salah satu penyebab mereka dibully karena penyimpangan seksual mereka. Dan yang keempat, karena merasa lemah. Penyebab bullying yang lainnya, ketika seseorang anak dianggap lebih lemah atau tidak bisa melawan, sehingga pelaku tentunya tuh sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Selanjutnya dari sisi si pelaku. Yang pertama, pelakunya ini memiliki masalah pribadi, seperti di lingkungan keluarga yang cukup toksik. Contohnya perkelahian antar keluarga, sehingga orang tuanya ini tidak cukup peduli dengan dia dan dia melampiaskannya ke orang lain. Yang kedua, rasa iri pada korban, seperti korbannya ini tuh memiliki sesuatu yang lebih istimewa pada dirinya, tetapi si pelakunya ini tidak memilikinya. Contohnya, korbannya ini tuh salah satu anak yang paling berprestasi di sekolahnya. Dia memiliki banyak teman, dia disenangi semua orang, dan sehingga pembuli ini tuh merasa keberadaannya tuh tidak diakui oleh semua orang. Yang ketiga, pernah menjadi korban bullying. Ini adalah kasus yang paling sering saya dengar. Penyebab dari bully itu sendiri, si pelaku dulunya pernah menjadi korban bully, sehingga kenapa dia melakukan pembulian, karena dia ingin orangnya tuh merasakan apa yang dirasakan dulu, apa yang dia rasakan saat dia dibully. Yang keempat adalah mencari perhatian. Dia cerita, contohnya dia cerita bahwa dulunya dia pernah menjadi korban bully, tetapi itu hanya akal-akalan dia saja agar semua orang tuh simpati pada dia. Tetapi itu hanya sebuah kebohongan, sehingga yang awalnya dia dibully, yang awalnya dia tidak dibully menjadi dibully oleh orang banyak karena kebohongannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa jenis-jenis dari bullying. Yang pertama itu ada bullying fisik. Itu biasanya melakukan kekerasan seperti menendang, memukul, jambak, tamparan, dan sebagainya. Dan yang kedua ada bullying secara verbal. Bullying dengan kata-kata, yang biasanya itu kita sering melakukan tetapi tidak sadar. Contohnya bullying secara verbal ini tuh melakukan intimidasi kepada orang lain melalui kata-kata seperti julukan, terus celaan, hinaan, cemooh, fitnah, teror, gosip, dan sebagainya. Merupakan bullying secara seksual, baik terhadap pasangan maupun yang bukan pasangan. Termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kata-kata bentuk pelecehan seksual. Dan yang keempat adalah cyberbullying. Ini biasa terjadi di sosial media. Cyberbullying ini dikatakan jauh lebih berbahaya dibandingkan jenis bullying yang tadi saya sebutkan. Karena cyberbullying ini tuh bisa terjadi di mana saja dan kapan saja selama masih ada koneksi internet.
efek cyberbullying itu jauh lebih besar ketika sebuah unggahan bernada bullying diunggah ke internet. Semua orang tuh bisa mengaksesnya, bahkan orang-orang yang mungkin tidak dikenal dan mengenal korban. Di lingkungan sekolah, banyak banget pembulian yang nggak disadari, seperti mengejek fisik, kemampuan, dan finansial orang lain, atau membeda-bedakan suatu golongan, padahal kita ini sama-sama manusia. Semua tuh dianggap candaan tanpa pernah peduli sama perasaan orang yang dikatain. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi fenomena bullying di kalangan pelajar di Indonesia. Dan yang pertama, apa penyebab terjadinya bullying di kalangan pelajar? Faktor pertama itu adalah faktor keluarga. Keluarga yang kurang memberikan pengawasan dan perhatian kepada anaknya, sehingga keluarga tidak harmonis, sering bertengkar, dan kurangnya komunikasi antar anak dan orang tua. Dan yang kedua itu adalah faktor media massa. Siswa itu sering bermain game online atau menonton televisi yang mengandung unsur kekerasan, sehingga dia mengikutinya dan melakukannya di sekolah, melakukan bullying di sekolah itu. Dan yang ketiga itu adalah faktor teman sebaya, karena siswa banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Selain itu juga masa remaja adalah masa peralihan dan masa mencari jati diri, sehingga ada rasa ingin diakui dan berusaha ingin menjadi yang paling kuat di antara yang lainnya. Yang kedua, siapa saja pelaku bullying di kalangan pelajar? Biasanya pelakunya itu tuh berasal dari temannya sendiri. Pelaku diduga melakukan aksinya itu dengan motif bercanda, iri, atau hanya iseng aja. Mereka tak sadar atas perbuatannya itu bisa membahayakan nyawa orang lain, bisa membahayakan si korban, atau mungkin bisa membahayakan nyawanya juga. Biasanya pembuli di kelas itu cuma beberapa orang aja, yang lainnya tuh hanya ikut-ikutan agar tidak dijauhi atau dibully, seperti yang awalnya 1 atau 2 orang yang benci terus dibully, nggak lama setelahnya tuh nambah yang benci gara-gara itu diajak ngebenci juga dan takut nggak ditemenin. Suka miris ternyata, tapi itulah kenyataannya. Yang ketiga, kapan bullying di kalangan pelajar itu bisa hilang? No offense, tapi bullying di kalangan pelajar itu nggak bakal bisa hilang atau berhenti, bagaikan siklus, sampai ada yang mau stop melakukannya dan tidak ada lagi istilah balas dendam. Dan yang keempat, di mana bullying sering terjadi? Sebenarnya bullying itu tuh nggak hanya terjadi di sekolah aja. Bullying itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, misalkan di tempat umum, di sosial media, di bus, dimanapun itu, dan bahkan di rumah kita sendiri. Selanjutnya, mengapa bullying sering terjadi di kalangan pelajar atau sekolah? Karena fase remaja merupakan fase pencaharian jati diri. Terkadang hal-hal yang tidak disikapi secara positif sehingga menyebabkan anak bisa menjadi korban bully atau pelaku bully. Sehingga biasanya bully ini tuh ingin dirinya merasa dianggap sebagai penguasa, dianggap merasa dirinya paling hebat, paling kuat, dan dia ingin membuat semua orang tuh takut sama dia dan tunduk sama dia, dan juga semua orang tuh harus mengikuti kemauannya dia. Gak bisa dipungkiri kalau bullying itu merupakan warisan dari kakak kelas sebelumnya. Jadilah bullying itu membudaya karena si korban gak terima dan membalasnya ke adik kelasnya. Pantas saja kalau bullying itu selalu ada di setiap sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana hukuman yang tepat untuk pelaku pembuli di sekolah? Menurut saya, untuk hukum yang tepat bagi para pelaku bully itu, yaitu mereka harus di drop out dari sekolah dan di-banned dari setiap sekolah. Karena kalau mereka tidak dikeluarkan dari sekolah mereka akan terus melakukan tindakan itu berulang-ulang, bahkan lebih parah. Mental korban itu tidak akan sembuh dengan kata maaf dari para pembuli. Bahkan bisa menjadi trauma yang cukup lama. Mungkin ini cukup lebay, tapi tersangka juga harus direhab dan karena kalau nggak direhab perilakunya itu nggak akan berubah kalau tidak ada tindakan. Lebih baiknya gurunya juga harus mendapatkan sanksi karena sampai lalai dan membiarkan peristiwa ini tuh terjadi
berulang-ulang. Apalagi para guru biasanya menganggap hal tersebut sebagai hal yang hanya bercandaan semata. Di sini saya mengambil kesimpulan dari yang saya jelaskan, yaitu bullying itu adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut itu sengaja dilakukan dengan tujuan melukai atau membuat seseorang merasa tidak nyaman. Dan bullying juga sebuah tindakan kejahatan yang harus ditegakkan. Guru dan siswa harus bekerja sama untuk memberantas kasus bullying seperti ini. Pendidikan karakter harus ditegakkan, bukan hanya sekedar kalimat, karena nyawa taruhannya. Berhati-hatilah dalam bertutur kata, karena kata-katamu itu dapat menyakiti hati orang lain. Dan jangan pernah sekali-sekali merendahkan atau mengejek orang lain, dan berlindung di balik kata-kata bercandaan. Hidup itu tidak sebercanda itu. Dan di masa yang akan datang, anak-anak kita juga harus melawan. Dia punya tangan, kamu juga punya. Biarpun kamu kalah, setidaknya kamu bisa balas. Jangan cari ulah duluan dan jangan mau terlihat cemen di depan semua orang. Kamu harus tampil percaya diri dan biarpun kecil. Pembuli hanya menyasar orang yang lemah. Demikian penjelasan saya mengenai fenomena bullying di kalangan pelajar Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.